Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ntar dulu guys, kebanyakan ehonya ya. Selamat malam dan juga salam jumpa kembali bersama Mas di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal. Seperti biasa, Mas T tetap setia temani kalian di segmen ini karena Mas T tahu rasanya nggak bisa tidur itu nggak enak. Semoga video ini bisa jadi teman tidur buat kalian ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri semuanya tanpa terkecuali. Semoga dengan adanya channel ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, kemudian menjadikan teman tersendiri bagi Anda tentunya ya. Selamat malam untuk yang malam hari ini mungkin lagi nyimak video ini sambil bekerja. Salam jumpa kembali juga untuk Anda. Mungkin di antara Anda juga ada yang nyimak video ini sembari beristirahat di rumah. Sudah tidur di rumah, kemudian sudah menikmati suasana malam hari bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga juga. Atau mungkin ada juga di antara Anda yang sedang menyimak video ini dengan kondisi Anda yang saat ini sedang berduka. Semoga bahagia. Jangan ikuti terus duka. Lawan, kemudian rubah duka itu menjadi bahagia. Ya. Selamat malam untuk semuanya saja. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, semoga Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baik kita. Dan yang pasti, semoga lelah-lelah yang sudah kalian lakukan seharian ini, sampai di malam hari ini, semoga menjadi berbuah berkah dari Allah, dan juga lelah menjadi lillah ya. Amin ya Allah. Selamat malam lagi saya ucapkan untuk yang baru saja mungkin menemukan channel ini, baru saja bergabung di channel ini ya, yang sudah menyimak, mungkin sudah lama nyimak tapi belum di-subscribe, ya minta supportnya buat di-subscribe lah ya, di-subscribe dulu, supaya nanti kalau ada video-video tayang selanjutnya, video cermal-cermal selanjutnya, kalian masih bisa hadir di sini, masih bisa menemani, masih bisa ketemu terus sama Mas Teh ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang saat ini mungkin sedang dalam posisi bahagia, sangat bahagia, atau luar biasa bahagia, atau sukacita, atau luar biasa sukacita. Ingat, dalam suka kita harus mengatakan Alhamdulillah dan Innalillah. Begitu sebaliknya di dalam duka kita juga mengucapkan Innalillah dan juga Alhamdulillah. Jadi dua hal tadi jangan kita lepaskan dari apa yang sedang kita hadapi sekarang. Mungkin terlihat berat ketika kita mencoba menyelesaikan sesuatu tapi dengan kondisi yang seakan-akan kita tuh gak kuat gitu. Saya kuat gak ya ngadapin semua ini? Saya selesai atau tidak menghadapi urusan saya? Tapi percaya atau tidak ketika kalian sudah memiliki hati yang sangat lembut, kepribadian yang baik, terus sifat yang baik, no baper-baper, insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik. Karena sejatinya Allah tidak menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan Allah selalu memberikan solusi sepaket dengan masalahnya. Hanya saja, karena kita kurang tenang dalam menghadapi masalah itu, akhirnya ketenangan ini yang membuat kita bisa menemukan solusi. Cuma ketika manusia sedang dalam masalah, biasanya mereka tuh akan berkekeh, berkeras diri, berkeras hati, ya saya benar, saya betul, dah. Intinya di situ. Dan ketika kita sudah keras hati, percaya atau tidak, di sela-sela kekerasan hati kamu ada bangsa jin yang sedang mempengaruhi kamu. Ketika ada seseorang yang sedang merasa keras hati dengan prinsipnya, dia merasa betul dan prinsipnya dipaksakan dimasukkan kepada orang lain, perlu sadari keras hatimu itu sedang ada jin di sela-sela hatimu yang menguasai hati kamu. Ya, karena sejatinya kita bisa melalui semuanya dengan baik-baik saja. Kita bisa melewati semua dengan baik-baik saja. Insya Allah
Asal dengan sesuatu yang benar, asal dengan sesuatu yang baik, dan kalian percaya dalam hal ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kalau memang, oh iya, Allah tuh kan kasih saya ujian sama solusinya. Jadi saya bisa, insya Allah. Pasti kamu bisa. Hanya ketika kamu sedang dalam posisi yang tidak baik, ketika kamu sedang dalam posisi yang sedang dalam masalah itu, kamu terlalu memfokuskan diri kamu terhadap masalah yang sedang kamu hadapi, memfokuskan baper kamu itu, jadi di atas segalanya akhirnya kamu tidak mendapatkan solusinya. Padahal solusinya itu ada di depan mata. Ya, yang memperkeruh bukan siapa-siapa, yang memperkeruh, yang membuat semakin buruk itu bukan siapa-siapa, tapi ego kita masing-masing. Dan ketika kita memaksakan sebuah ego kita aplikasikan ke orang lain, itu sudah sangat salah. Terkecuali kita dan orang itu satu pemahaman. Kita dan setiap manusia lain itu Allah ciptakan berbeda-beda kepala, berbeda-beda prinsip, berbeda pemikiran. Kalau kita memaksakan kehendak kita dalam satu titik saja, sedangkan di luar sana banyak sekali titik, itu tidak bisa. Kita siapa? Apa kita Tuhan? Kita bukan Tuhan, kawan. Kita manusia biasa yang harus beradaptasi, harus menerima, harus mengaplikasikan semuanya di dalam diri kita sendiri, tapi tidak bisa kita paksakan, kita aplikasikan di orang lain. Sama halnya ketika kamu menghadapi masalah. Jangan terlalu terfokus dengan sesuatu yang, aduh gimana ini, saya gak bisa hadapi semuanya sendiri. Saya butuh orang. Ada sebagian orang yang memang ketika menghadapi masalah tuh dia butuh orang dulu. Dia butuh orang untuk untuk menyimak, untuk menguatkan, setelah itu baru dapat solusi. Ya, jadi benar-benar banyak sekali. Satu hal yang perlu kita tahu di sini yaitu terlalu memfokuskan diri terhadap sesuatu yang menyumber ataupun jadi sumber permasalahan, itu tidak bagus. Yang bagus adalah oke, kita sedang diuji sama Allah, oke kita sedang diuji sama Allah dengan diberikan ujian, dengan diberikan permasalahan. Tapi yang kita perlu kita lakukan adalah fokuskan diri kita dan kepala kita untuk menenangkan diri. Setelah tenang, kita akan bisa menyelesaikan semua dengan kepala dingin. Dan akan ada solusi di balik semua salah paham, semua masalah, semua perselisihan, semua itu akan ada solusinya. Asal satu saja, kita tidak mengedepankan ego. Satu sama lain tidak bisa kita kedepankan. Ya, kalau toh memang ada yang sedang berkekeh ria atau bersih tegang dengan dirinya sendiri melawan dan dia tidak mengatakan, enggak, saya betul, saya katakan berarti Anda sudah mengatakan diri Anda sebagai Tuhan. Ketika Anda merasa diri Anda paling betul, ketika Anda merasa diri Anda itu paling hak di dunia ini, paling benar, paling menentukan segala sesuatunya, berarti Anda sudah murtad. Anda sudah merasa diri Anda itu Tuhan. Karena sebetulnya keras hati, sombong, angkuh, itu sifat setan. Kalau memang kita manusia biasa dan kita memiliki hati nurani, seharusnya kita bisa memaklumi segala macam, ya namanya kita di kehidupan luas, kita harus bisa memaklumi berbagai macam hal. Tidak bisa kita paksakan satu hal saja di dalam kehidupan kita. Kita punya anak sekalipun, anak kita belum tentu mau mengikuti prinsip kita. Apalagi yang sudah jelas-jelas orang lain. Dan itu banyak, tidak bisa kita paksakan. Satu solusi memang harus kita cari. Tapi dengan cara apa? Dengan tidak mengedepankan ego. Harus berpikir jernih, menganggap semua sudah seharusnya terjadi, dan kita harus menyadari betul kalau ya ini memang yang harus saya ambil jalurnya, dan posisinya ini yang memang harus kami ambil, dan memang itu yang harus kami sikapi. Tidak bisa kita paksakan. Semoga untuk hari ini yang mungkin sedang dalam permasalahan, sedang dalam kondisi keuangan yang sulit, terjerat oleh sesuatu, atau sedang ada berkonflik dengan siapapun, semoga Allah pertemukan kalian dengan jalan keluar terbaik, dan Allah jauhkan diri kalian dari ego, dijauhkan dari jin-jin yang sengaja membuat kalian justru semakin terus beremosi, dan semoga Allah luluhkan hati kalian untuk lebih memaafkan diri kalian sendiri, memaafkan beberapa mungkin masa lalu yang membuat kalian seperti ini. Jadi yang sulit dilakukan oleh manusia itu adalah mengakui keegoisan diri sendiri, atau memaklumi diri sendiri, atau memaafkan kesalahan diri sendiri. Yang biasa mereka lakukan adalah mereka bisa berdoa untuk orang banyak, mereka bisa melakukan sesuatu untuk orang banyak, tetapi
mereka sebagian besar belum tentu bisa mengontrol dirinya sendiri. Meskipun Allah sudah bilang, ketika kamu mendoakan orang lain secara tidak langsung, sebenarnya doa itu sampai ke yang berdoa terlebih dahulu, baru tersampaikan kepada yang mendoakan. Jadi sebenarnya kita juga dapat efek feedback yang baik dari apa yang sudah kita katakan. Makanya katakan yang baik, prasangkakan baik, bersifat baik, dan juga bersikap baik, berprasangka baik, ya insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kita bawanya sesuai dengan jalur saja, ya. Kita bawa sesuai dengan posisi kita masing-masing. Orang akan bisa menilai diri kita seperti apa itu dari tabiat yang kita tunjukkan ke orang tersebut. Lama-lama orang juga akan mengerti, oh Mas Tulus itu sifatnya begini, oh Mas Tulus itu sifatnya seperti ini. Karena kalian sering melihat saya. Kalian sering melihat saya, gelagat saya, tingkah pola saya, kemudian cara saya berbicara dan cara saya mengungkapkan kata-kata. Saya rasa kalian akan lebih mengerti setelah kalian memahami itu. Dan itu tidak bisa saya tutupi, semua akan terbongkar dengan sendirinya dan orang akan tahu siapa saya, sifat saya seperti apa. Karena sejatinya yang bisa menilai kita itu adalah orang lain. Tetapi kita hanya bisa melihat dan menilai. Kemudian untuk memberikan poin adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu sudah mengecam seseorang, kamu mengecap seseorang dan kamu merasa bla 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 bla, kamu anggap dia salah, kamu anggap dia ini, kamu sudah mengklaim kalau dia itu salah meskipun dengan posisi yang salah dan kamu maksa untuk dia adalah salah, berarti kamu merasa diri kamu itu Tuhan. Kamu bisa menguasai segala sesuatunya. Ayo, keluarkan segala sesuatu beban yang ada di kepala kita dengan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita juga. Jadi, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita pahami di sini. Contohnya kemarin di segmen Cermal yang tentang dendam terhadap orang tua, dan itu memang susah sekali dilakukan, susah dimaafkan, dan ya nggak semudah membalikan telapak tangan saja ketika kamu mensyukuri itu atau menerima itu, karena posisi adalah secara psikis kita tersiksa dari kecil dan itu yang melakukan adalah keluarga kita sendiri, dan kita akan merasa dendam itu tetap akan ada, benci itu akan tetap ada karena kita sudah tertanam dari kecil. Dan trauma ini manusia memiliki pemikiran dan juga kepala masing-masing. Ada yang traumanya cukup panjang, ada yang membuat dirinya semakin merasa lebih buruk lagi setelah menikmati itu atau melihat itu. Jadi macam-macam, kita tidak bisa memaksakan lu jangan, kamu jangan, ini jangan, itu jangan, tidak bisa. Akan banyak cabang-cabang jalur dari pikiran kita dan kita tidak bisa memaksakan itu. Dan semua manusia memiliki hak masing-masing untuk menentukan pilihannya. Dendam terhadap ayah, terhadap ibu, terhadap keluarga, saya hanya tetap bisa mengingatkan saja. Sedendam apa kamu, sebenci apa kamu, semua apa kamu dengan mereka, dengan orang tuamu yang katanya nggak ngurusin kamu atau katanya tidak menafkahi kamu atau bahkan hanya menghina kamu, itu menurutmu. Dan pada posisinya adalah tetap kita yang salah, bukan mereka yang salah. Dan lagi-lagi keras hati dan ego ini yang harus kita buang. Mau kamu jadi presiden, mau kamu jadi artis, bapakmu namanya Parjo, sampai kamu meninggal disebutnya nama kamu tuh Bin atau Binti Parjo, yaitu bapak kandung kamu. Bapak angkatmu tidak berpengaruh apapun. Jadi kamu mungkin marah, saya punya bapak yang namanya Parjo. Bapak saya tukang mabok, bapak saya nggak tahu agama, bapak saya bajingan, bapak saya perampok, bapak saya maling misalnya, bapak saya garong dan lain sebagainya. Kamu marah untuk disebut bapaknya dia. Bapakku namanya Andi, bukan Parjo, bapak angkatku yang baru. Berarti nama aku sekarang Tulus bin Andi. Salah. Tetap nama kamu Tulus bin Parjo. Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa terputus. Ada sesuatu yang tidak terputus antara kamu dan orang tua kamu, yaitu darah, daging, silaturahmi, dan juga nurani. Jadi kalau kamu merasa benci dengan keluargamu, merasa benci dengan bapak ibumu, lu boleh ngomong kesana kesini, itu bukan bapak gua, bukan saudara gua, bukan saudara saya, bukan teman saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya. Di sisi lain tidak ada yang bisa terputus dari kalian berdua, yaitu silaturahim, darah, dan juga nurani. Tetap kalian punya nurani.
Sebenci-benci apapun kalian, itu tetap orang tua kalian. Tidak ada mereka, tidak ada kalian. Meskipun sekarang kalian punya dendam, aku dendam Mas Tulus, aku dari kecil gak diurusin. Aku benci sama bapakku karena aku gak diurusin. Mau kamu benci, mau kamu dendam, mau kamu trauma, mau kamu marah sama siapapun, tetap binmu itu bin bapakmu, bapak kandungmu yang kamu benci itu. Gak bisa, kamu nikah, seorang perempuan menikah, Sheila binti Tulus, nama bapak kandungnya. Ternyata bapaknya itu, istri mamanya sudah menikah lagi, kemudian diganti dengan nama Saidi, binti Saidi. Tidak sah. Bintimu tetaplah Tulus, karena bapakmu namanya Tulus. Jadi, mau marah kek, mau benci kek, mau dendam kek, mau trauma kek, tetap posisi kita yang salah teman-teman. Sampai manapun. Jadi kita jangan buang dendam itu, kita jangan buang sakit hati kita. Tapi makan sakit hati itu, telan semuanya kita jadikan sebagai pelajaran hidup yang terbaik. Seperti pesan Bapak Muhammad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam subuh dan juga selamat pagi. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas T, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan juga ketabahan dalam menjalani kehidupannya Mas T. Amin Pak. Orang tidak suka kepada kita akan selalu mencari-cari kesalahan walaupun kita tidak bersalah. Namun bukan berarti kita harus membalas dengan ketidaksukaan juga. Bersikaplah seolah tidak ada apa-apa meski dia memperlihatkan perlakuan sinis. Ini menunjukkan kamu tidak terpengaruh hal negatif dan memiliki emosi yang stabil. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan mendoakan mereka dengan positif adalah jalan terbaik. Karena kita memiliki jangkauan komunikasi terbatas khususnya dengan orang yang tidak mempunyai kita. Maka doakanlah, bukan tidak mungkin doa positif akan berpengaruh baik pula kepada diri kita sendiri. Bisa jadi perlahan orang yang bersangkutan malu sendiri dan meminta maaf atas kelalaiannya. Jika Allah menghendaki orang-orang hari ini membenci dan musuhi kita, bisa jadi suatu ketika dia menjadi sahabat baik untuk kita di suatu hari nanti. Sharing is caring. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Sama halnya ketika kamu membenci yang berbau-bau keluarga. Kamu benci bapak, kamu benci ibu, kamu benci keluargamu, kamu benci kakakmu, ya. Mungkin kamu akan berpikir kalau mereka tuh gak sayang sama kamu. Mereka tuh benci sama kamu, mereka gak cinta sama kamu karena mungkin aku jelek, mungkin aku gendut, mungkin aku cacat, mungkin aku apa, bla 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 bla, banyak alasan. Kamu akan merasa dirimu tuh dikucilkan oleh keluargamu sendiri dengan alasan kalau kamu tidak diperdulikan oleh keluargamu. Akan tetapi dalam hal ini, kamu harus tahu betul bahwa meskipun kamu marah, meskipun kamu bunuh diri, meskipun kamu pergi kemana, ke laut, kamu berteman dengan pejabat, kamu orang sukses, kamu siapapun, tidak merubah posisimu, kamu tetap di bawah orang tuamu dan tetap kamu yang salah. Kenapa seperti itu Mas Tulus? Itu sudah peraturan yang Allah bikin. Kita tidak bisa melawan. Makanya lagi-lagi Mas T bilang, keras hati itu harus diluluhkan. Keras hati, keras, aduh. Karena ketika kita sudah merasa lelah, ketika sudah merasa capek, kebanyakan kita tuh akan semakin keras hati kita. Akan semakin panjang rasa yang kita tanggung, akan semakin sakit apa yang kita harapkan, karena seakan-akan tidak tersampaikan apa yang kita mau, dan akan semakin terus terjadi dan semakin terus membuat kita menjadi merasa tidak baik. Karena keras hati tadi membuat kita menjadi ego, setelah ego ada dendam, ada benci, kemudian berbentuklah trauma. Nah itu yang gak bagus teman-teman. Kita boleh melakukan sesuatu yang mungkin saja membuat kita akan sedikit terlupakan. Karena kita terlalu, aku buang egoku sendirilah. Padahal tadinya saya sudah merasa, enggak, saya betul, saya benar. Saya yang benar, orang tua saya yang salah. Dia yang udah nyakitin saya, dia udah ninggalin saya gak diurusin, saya dititipin sama budi saya, padahal saya anak kandungnya. Di pikiran kamu adalah kamu keras hati, kamu keras kepala, kamu yang benar, kamu yang paling bagus, orang tua kamu yang salah. Sedangkan di mata Allah, yang penting itu penilaian di mata Allah, bukan di mata manusia bro.
Kamu boleh di mata manusia kamu benar, oh iya kasihan orang dia ditinggalin sama mamanya bapaknya kok dia nggak diurusin, yang ngurusin neneknya. Misalnya kamu bersikuku seperti itu, dia nggak salah tulus, dia betul, dia benar sekali. Mungkin kamu akan terus berpikir, ya dia betul, dia benar, dia betul, dia benar, kasihan dia dizolimi orang tuanya, kasihan disakiti orang tuanya. Tetapi dalam hal ini akan banyak sekali pemikiran yang salah di kepala kalian karena maha penilai, maha mengklaim sesuatu, maha menjas seseorang, maha mencap seseorang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kamu dicap sama orang, nggak salah tulus, kamu bener kok, kamu dulu nggak diurusin sama orang tua kamu, sekarang kamu PPPP. Kalau manusia yang betul bukan seperti itu. Mau siapapun dia tetap orang tua kamu, mau siapapun mereka tetap orang tua kamu, jadi kamu tetap harus menghormati dia ya nak. Contohnya kamu seorang wanita yang ditinggalkan oleh laki-laki, kemudian kamu menanamkan benci terhadap anak-anak kamu terhadap bapaknya, itu juga nggak bagus. Itu tidak boleh. Ya, yang bermasalah di sini adalah kamu dan suamimu, bukan anakmu. Kamu boleh punya dendam terhadap suamimu, tapi yang disakiti suamimu itu adalah kamu. Dan kalau toh kamu menceritakan, kamu dulu nggak dinafkahi, kamu dulu nggak diapain sama bapakmu, jadi kamu benci aja sama bapakmu. Mungkin anakmu akan benci, anakmu akan benci suamimu, anakmu akan benci bapaknya. Tapi apa itu tugas seorang ibu? Membuat anak benci terhadap bapaknya. Dan sorry, meskipun bapaknya nggak nafkahin, bapaknya nggak ini, terus anak itu udah gede, sorry, tidak merubah posisi si bapak tetap di atas anak. Kamu anggap bapaknya itu bajingan, kamu anggap bapaknya itu brengsek, nggak nafkahin dia dari kecil, kemudian kamu tanamkan di kepala anak kamu, bapak kamu tuh bajingan, bapak kamu tuh udah nggak tanggung jawab sama kamu. Akhirnya si anak terbentuklah dari kecil kemudian membenci bapaknya sendiri. Apa itu jalan terbaik buat kamu? Dan sorry, usaha apapun yang kamu lakukan tidak merubah posisi kalau dia itu tetap bapaknya anakmu. Tidak merubah posisi apapun. Dia tetap anaknya dari mantan suami yang kamu benci itu. Ya, meskipun suami kamu sudah meninggal, mantan suami kamu sudah meninggal, tetap kamu jelek-jelekin, nggak diurusin, nggak apa, itu nggak bermanfaat sama sekali. Tetap posisinya adalah anakmu di bawah bapaknya tidak akan mungkin putus dari anaknya. Itu yang harus kita pahami. Nggak berfungsi apapun marahmu itu. Kalau kata Mbak Heni Winarti, Mas T, saya juga anak bungsu, juga ortu juga, dan ortu sudah meninggal. Saya merasa kakak-kakak saya melupakan dan tidak peduli dengan hak-hak saya. Untungnya saya sudah jauh dari kampung atau dari mereka sehingga saya bisa meredam kekecewaan dan rasa sedih saya. Betul, Mbak Heni Winarti, salah satu cara saya meredam benci saya terhadap kakak-kakak saya atau keluarga saya yaitu dengan saya merantau. Betul sekali, saya juga melakukan hal yang sama. Dan tadinya sebelum saya tahu hukum yang sebenarnya, sebelum saya mengerti hukum yang sesuai dengan agama kita, memang betul posisinya kita yang salah ya, saya dulu tetap keras. Oh enggak, saya benci kakak-kakak saya marah sama kakak-kakak saya karena kakak saya begini, saya harus berjuang sendiri, bla 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 bla. Saya dikata-katain, saya dihina-hina, saya dicaci maki. Dulu saya pernah mengalami itu. Kerja cuman kayak gitu toh, nggak ada bla 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 bla. Selalu mendapatkan cacian ketika saya pulang bekerja. Makanya jujur saya punya dendam, punya benci, punya trauma yang tidak bisa saya ceritakan di sini terhadap kakak saya. Bahkan sama almarhum bapak pun aku masih punya kayak benci tadinya. Cuman setelah saya tahu hukum yang sebetulnya, mau saya benar, mau saya salah, saya keras hati, saya egois dalam menyelesaikan segala sesuatunya, saya anggap diri saya benar, itu nggak berpengaruh apapun ya, jadinya ya sudah, mau nggak mau lah. Kalau saya pegang, kalau terus-terusan saya pegang terus prinsip saya ini benar, saya ini hebat, saya itu bagus, saya paling best, kakak-kakak saya yang salah atau keluarga saya yang salah, gak merubah apapun di mata Allah. Yang terpenting adalah penilaian kita di mata Allah. Kalau Allah menganggap saya salah karena saya melawan orang tua saya atau kakak saya, ya maaf, saya tetap salah. Saya tetap tidak baik karena saya melakukan hal yang di luar agama saya.
Saya membenci kakak dan ibu saya, kakak saya, keluarga saya. Saya benci semuanya karena apa? Karena dengan masa lalu yang buruk, kemudian saya dianggap saya tidak baik, kemudian saya dianggap saya tidak benar. Akhirnya setelah saya mendengarkan saran dari seorang ustadz dan alhamdulillah almarhum mama itu tidak pernah bilang kalau bapakmu tuh jelek dan itu tertanam di kepala kita. Dan saya ingat betul meskipun mama dan bapak itu berkonflik ya, mama dan bapak itu selalu berkonflik dan sering berantem hanya gara-gara anaknya sering digebukin dan lain sebagainya, tapi mamaku tidak pernah mengedepankan omongan ataupun memaksa kami untuk bapakmu itu kayak gini, bapakmu itu kayak gini. Dia tidak pernah memaksa begitu. Dan posisi bapak sakit, kemudian bapak itu lagi sakit dan kami itu posisinya sedang berdiskusi untuk bagaimana ya, kira-kira kita tetap ngurus orang tua atau enggak ya gitu. Dan di situ mama dengan tegasnya bilang, arapo ele oke bapakmu, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi justru mama yang bisa ngelepas egonya itu, mama yang bisa ngelepas keras hatinya, padahal mama yang paling sering jadi korbannya bapak. Mama yang paling sering jadi korbannya bapak. Dan di situ kami banyak mendapatkan pelajaran kalau mama itu menanamkan welas asih di hati kita cukup banyak. Dan mama tidak mengajarkan kami untuk membenci, meskipun kami pun juga jadi korban kekerasan bapak gitu loh. Dan saya tidak pernah dibentuk sama mama untuk bapakmu tuh jahat, bapakmu tuh nggak bener, bapakmu tuh ini misalnya. Bukan seperti itu. Tapi di sisi ini mama terus mengedepankan kayak bapakmu loh arpo seperti apa ataupun jelek ataupun apa, dia tetap bapakmu dan dia tetap orang tuamu. Jadi kamu nggak boleh kayak gitu ya nang ya. Kamu jangan kedepankan egomu untuk mengeraskan hati kamu, kemudian kamu akan marah sama bapakmu. Kamu nggak boleh kayak gitu ya Lea. Jadi mama itu selalu membimbing kami untuk, meskipun jujur kami dulu ada benci, jujur ya, saya dan adik-adik saya itu ada benci sama bapak karena kami sering digebukin dulu. Digebuk sampai berdarah, digebuk sampai merah, kadang tangan sampai ngilu, ada yang pernah sampai patah tulang waktu itu dan diurutin juga. Karena saking sakitnya beliau, nyuruh apa-apa tuh kalau dikasih pasti dijatuhin di kepala kita, entah itu palu, entah itu apa. Dan itu tuh kalau diingat itu menyakitkan sekali. Sangat-sangat kami benci. Tapi karena mama selalu bilang, ele-ele bapakmu, jadi kamu gak boleh benci ya gak boleh ini anak, itu bapakmu, jadi kamu jangan ngerasa kalau kamu tuh begini, kamu begitu. Jadi lebih kemana ya, mama itu lebih ke menghaluskan hatinya, menghaluskan jiwanya, memaafkan segala kesalahan. Bahkan ketika bapak sudah meninggal saja, mama sempat ngumpulin kita yang bilang ikhlas ya jangan ada dendam sama bapakmu ya bapakmu ben padang nih kono ya Jadi bapak itu meninggalnya supaya biar enak, karena kan maaf sebelumnya bapakku meninggalnya nggak wajar toh. Terus mama itu mendudukan kita rame-rame, masih ada yang sakit hati nggak sama bapak, katanya. Sakit mak, tapi kami ikhlas, katanya. Jadi mama itu justru membuat kami menjadi kuat dengan apa? Dengan mengatakan kalau kalian sayang sama bapak, cara terbaik yang bisa kalian lakukan tuh hanyalah mengikhlaskan segala sakit hati yang pernah bapak buat di kalian. Itu yang mama kedepankan. Dan di situ betul memang keras hati yang kami hadapi ini betul-betul kami lawan, kami bahkan maaf teman-teman, waktu bapak saya meninggal tuh saya punya rasa lega, alhamdulillah, percaya atau tidak. Mungkin saya salah satu anak durhaka yang tidak diampuni Allah, tapi pada posisi itu saya mengatakan alhamdulillah mamaku gak disakitin orang lagi. Alhamdulillah mamaku bebannya berkurang. Saya sempat berkata seperti itu sama mama. Mama alhamdulillah ya mak, mama sekarang udah gak ngerasain sakit, gak ada digebukin lagi. Tapi mamaku dengan tegasnya bilang, lah kok ngomong kayak ngono kan itu bapak kamu gak boleh kayak gitu. Bahkan posisi bapakku meninggal tuh aku memang orangnya senang bersenandung ya teman-teman. Senang bersenandung, senang nyanyi-nyanyi gitu. Dan aku sempat nyanyi, tapi mama sempat itu no kepaten. Ini hari bapakmu meninggal, kamu jangan kayak gitu, dengerin orang tadi kiranya kamu senang. Jadi mama aku tuh justru gak suka kalau anak-anaknya terus membenci suaminya. Atau anggaplah mantan suaminya ya. Jadi mama itu gak suka kalau misalnya kita terlalu membenci bapak. Lebih ke jangan gitu loh. Jangan ikuti egois kamu ya jangan ikutin cara kamu. Jadi
Kamu nggak boleh keras hati, kamu jangan itu. Jadi sebenarnya butuh sekali di sini support. Jadi aku bukan apa-apa. Aku kasih saran buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian sedang dalam posisi keras hati, kalian sedang merasa egoisnya tinggi, kalian merasa betul dengan segala sesuatu yang kalian ambil. Minta tolong untuk berpikir lagi bahwa sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Kami sekeluarga punya dendam yang luar biasa terhadap orang tua kami, terhadap bapak kami. Tapi alhamdulillah kami punya pagar, kami punya cover yang bagus, yaitu mama yang mengarahkan kami untuk lebih menghargai itu, lebih menerima itu, untuk lebih. Jadi boleh dijadikan contoh juga buat teman-teman yang mungkin kalian gagal dalam rumah tangga, kemudian kalian singkirkan itu. Jadi Mas T di sini menegaskan, anak tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya, jangan jadikan psikis anak menjadi rusak, jangan jadikan anakmu jadi korban perkelahianmu bersama pasanganmu. Kalau bisa jangan ada pertanyaan apapun yang mengatakan kalau kamu itu adalah salah satu orang yang termasuk orang jahat yang menanamkan kebencian di badan anakmu terhadap pasangan yang sudah bercerai denganmu atau berpisah denganmu. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk tidak berkelahi, tetapi perkelahian itu kan urusan kalian dan anak, bukan urusan urusan kalian dan istri atau dengan pasangan kalian, bukan urusan anak. Jadi dalam hal ini kamu tetap harus menjaga anakmu supaya tidak terlalu terkena traumatik yang cukup tinggi karena keluarganya broken heart, ya. Banyak kok di luar sana orang yang sudah bercerai tapi tetap bisa mengasuh anaknya secara adil. Bulan ini aku yang ngurusin ya ma, bulan besok kamu. Udah sama-sama menikah tetap rukun, itu banyak juga. Jadi kalian jangan ikuti ego. Oke, kamu benci suami kamu selingkuh, tetap kamu balikin lagi. Iya mas, orang dia yang selingkuh, kok aku yang ngurusin anakku, aku suruh ngurusin anak sedangkan dia cuman kayak gitu-gitu doang. Lah, terus gimana dong mas Tulus? Saya mau jadi apa? Saya gimana? Blablabla. Terus kamu akan marah dengan dirimu sendiri ketika kamu mengingat itu. Tapi sekali lagi, posisi yang benar adalah anakmu tetap akan jadi anaknya dia, meskipun dia adalah bajingan yang menyakiti hati kamu. Meskipun dia adalah. Jadi di sini kamu bukan termasuk orang yang baik ketika kamu punya prinsip yang sama seperti orang-orang lakukan, yaitu menghasut anakmu untuk membenci bapak atau ibunya hanya karena kalian sudah bercerai atau sudah berpisah. Itu gak ada fungsinya. Sekarang mungkin di mata manusia anakmu itu, Tulus itu anaknya Bu Inem, terus aku diangkat sama Mama Ita misalnya, ya ini mohon maaf, Tulus itu anaknya Mama Ita, ya. Di mata manusia lain, kalau orang yang nggak tahu, tapi di mata Allah tetap aku anaknya Mainem. Karena aku anak kandung mama dari rahim Mainem. Nah itu, ini yang nggak ada fungsinya juga guys. Nggak ada fungsinya kamu coba kotori pikiran anakmu dengan mengatakan kalau dia salah. Kamu mengatakan kalau anakmu itu bapaknya itu bajingan, gak nafkahin dia, bapakmu itu begini-begini, gak nutup apapun, gak mengurangi apapun, tetap anakmu adalah anaknya dia, dan darahnya dia ada darahnya si orang yang kamu benci juga. Nah di sini kita harus mengedepankan rasa ego, menghaluskan keras hati kita ini dengan menghadapi berbagai macam tipe tadi ya. Berbagai macam masalah sedang kita hadapi saat ini ya. Ada yang bermasalah dengan temannya, bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan siapapun itu. Keras hatinya tolong disingkirkan, keras hatinya tolong dipertimbangkan lagi untuk menjadi sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Mengontrol diri kita untuk menjadi lebih bisa mengontrol diri kita supaya tidak terlalu membenci, supaya tidak terlalu keras kepala dengan apa yang kita pikirkan. Karena sejatinya ketika kita sudah keras kepala, kita kekeh dengan posisi, dengan urusan kita, dengan diri kita, dan kita merasa paling betul, di situ kamu sudah merasa kalau kamu itu adalah seorang Tuhan. Kamu merasa kamu sebagai Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Kamu harus tetap mempelajari dirimu sendiri. Kamu harus belajar meluluhkan hatimu sendiri. Hatimu yang keras harus kamu belajar luluhkan. Ketika kamu sudah merasa benar dan kamu merasa bisa, berarti kamu melebihi Tuhan, batas kemampuan kamu. Dan kamu sedang diincar oleh bangsa jin. Sejujurnya keras hati dan kesombongan di hati kita itu disebabkan oleh bangsa jin. Dan ketika kita sudah merasa benci dengan sesuatu, kita merasa benci dengan sesuatu dan kita merasa kekeh dengan itu, kemudian kita akan merasa betul terus, dalam hati kamu sedang ada jin yang mengkeraskan hati kamu. Maka minta ampunlah kepada Allah,
coba telaah lagi, coba pelajari lagi, kira-kira seperti apa pemikiran kita, kira-kira apa diri kita dan siapa kita. Itu saja ya. Semoga termasuk orang-orang yang dijauhkan dari keras hati tadi teman-teman. Dan sekali lagi, yang sedang berkonflik dengan siapapun, baik dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan siapapun, ayo kurangi keras hati, jangan ikuti ego, kemudian ingat, memutus tali silaturahmi sama halnya dengan memutus rezeki kita sendiri. Jadi ketika kita berusaha, kita yang memutuskan, berarti kita yang mau diputus rezekinya oleh Allah. Jadi hindari itu, perbaiki segala sesuatunya untuk menjadi lebih baik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki keras hati tadi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Tentang keras hati ini kita bakal bisa bahas lebih panjang lagi, tapi jalurnya sudah di sini sudah sangat siang. Pasti harus buka warung, pasti harus kerja, pasti harus cari uang lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah beranjak pulang. Selamat, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang bekerja, selamat bekerja. Untuk yang sudah mulai beranjak tidur, selamat tidur. Semoga lelah kita menjadi lillah dan jadi keberkahan. Masih ucapan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tidur orang baik.